Ada amin, Allah memimpin kita terus. Ya. Jadi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkannya di dalam Kejadian pasal 32. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-32. Ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-32 juga deh. Kita akan membacanya sirip berganti. Saya akan membacakan ayat yang ke-22 dan saudara-saudara sekalian membacakan ayat yang ke-23 hingga seterusnya sampai ayat yang ke-32. Di sini pergumulan Yakub dengan Allah. Ayat yang ke-22. Pada waktu itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, sebab fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Jadi untuk doa firman Tuhan, minta saudara Fatih untuk pimpin kita. Dalam doa, Bapak di surga, terima kasih hari ini kami masih bersyukur kembali atas firman-Mu. Tolong berikan kami hikmat terus Tuhan. Ada dalam kami akan memahami firman-Mu tadi, akan menumbuhkan iman kami dan juga membawa firman hikmat Tuhan dan mengucapkan firman-Mu Tuhan dengan semangat dan berkat jemaat tumbuh dan iman kita. Doa dan bersyukur. Amin. Amin. Saya ucapkan selamat malam untuk jemaat sekalian. Ya, selamat malam juga untuk bagi rekan saudara yang nonton di live streaming. Dan apa kabar pada hari ini? Ya, semuanya bisa dalam keadaan baik karena penyertaan Tuhan. Dan pada hari ini kita telah membaca perikop Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Ini merupakan cerita yang umum, cerita yang paling sering mungkin Anda dengar di sekolah minggu atau dimanapun Anda berada. Ini cerita yang sudah sering Anda dengar. Namun, ada hal-hal menarik yang bisa kita dapatkan setiap harinya dalam perikop ini. Ada begitu banyak pengajaran teologis yang bisa kita ambil dari cerita ini sebenarnya. Dan seperti yang Anda tahu bahwa di sini sebelum Yakub bertemu dengan kakaknya Esau, dia merasakan suatu stres, dia merasakan kecemasan, dia merasakan kekhawatiran, dia merasakan banyak hal yang dia bayangkan, yang dia pikirkan sehingga membuatnya pusing sendiri. Karena dulu ketika dia menukarkan hak kesulungan dengan semangkuk kacang merah, itu membuat Esau menginginkan nyawanya. Nah, pada sampai waktu itu, Yakub masih membayangkan bahwa Esau masih menginginkan nyawanya. Jadi, kita akan melihat di ayat 32, pasal 32 bagian awal, di situ terlihat bahwa Yakub sudah merencanakan banyak hal. Di situ dia merencanakan bahwa kawanan dia, orang-orang dia, hamba-hambanya, segala ternak-ternaknya, dibuat suatu formasi khusus. Formasi ini adalah
supaya ketika Esau datang memerangi dia tidak akan mengalami kerugian yang banyak. Dia menaruh berbagai hal yang bagus bagian depan. Sepertinya kita akan melihatnya di ayat yang ke-7. Dia bagi menjadi 2 pasukan. Kemudian di ayat 10 ditunjukkan, pasal 32 ayat 10 ditunjukkan alasan kenapa dia membagi pasukan itu. Dan di sini dikasih tahu bahwa aset-aset Yakub itu berjumlah lumayan banyak pada waktu itu. Ayat 14 katanya dia punya 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, dan 20 domba jantan. Yang 15, 30 unta yang sedang menyusui bersama anak-anaknya, 40 lembu betina, 10 lembu jantan, 20 keledai betina, dan 10 keledai jantan. Itu semuanya ditaruh bagian depan. Dan bagian sisanya lagi dia taruh bagian belakang. Nah, tapi apakah dengan strategi tersebut? Apakah dengan rancangan tersebut Yakub dapat tenang hatinya? Sebenarnya tidak sama sekali. Dengan rencananya, dengan rancangannya seperti itu, dia tidak dapat tenang. Tapi di ayat yang ke-22, kita lihat di sini. Ketika rombongan-rombongannya sudah menyeberangi sungai Yabok, di situ Yakub tidak ikut rombongan itu menyeberang, tetapi dia mampir dulu di sungai Yabok itu. Dan dia di situ berdiri sendirian, merenungkan rancangan-rancangannya, merenungkan doanya, merenungkan setiap langkah-langkah yang diambil. Nah, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema bergumul seperti Yakub. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara bergumul seperti Yakub dan apa sih teladan yang sebenarnya bisa ditunjukkan oleh seorang Yakub. Yakub berasal dari kata Ibrani berarti Yaakov, dan seringkali diartikan sebagai seorang penipu ataupun pengganti ataupun yang pemegang tumit. Pemegang tumit dapat dikatakan seperti itu karena ketika dalam rahim, ketika Esau ingin keluar dari rahim ibunya, itu Yakub memegang pangkal tumit punya si Esau. Karena dia mau keluar duluan, dia pengen jadi yang sulung. Oleh karena itu, ayahnya memberikan nama dia Yakub. Tapi ternyata identitas namanya itu berlanjut pada saat dia agak dewasa. Penipu, dia berhasil menipu kakaknya. Sehingga dia mendapatkan hak kesulungan itu. Wah, jadi sebenarnya kalau Anda ingin menamai nama anak Yakub, sebenarnya zaman ini tidak lagi relevan ya. Tapi ada beberapa hal. Tapi setidaknya ada hal baik yang diperlihatkan oleh Yakub. Ada hal baiknya, yaitu ketika momen ini, ketika dia bergumul bersama Tuhan. Kita lihat hal yang pertama. Di ayat yang ke-24a, katanya, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Nah, di sini Yakub sengaja menyendiri, Bang. Dan dia memang memikirkan semua langkah-langkahnya itu. Segala macam strategi yang dia sudah kerahkan, dia merenungkan hal itu. Dan dia bahkan sebelumnya sempat berdoa ya. Di pasal 32 ayat 9 katanya, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak ya Tuhan, yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Dan di sini Yakub ternyata beriman kepada Tuhan. Dia masih mengingat janji Tuhan bahwa melalui Yakub akan lahir sebuah bangsa. Tapi dia bertanyakan juga kepada Tuhan, seandainya waktu itu Esau membunuh dia, maka keturunan yang banyak itu berasal dari siapa? Bukankah kepada aku janjinya diberikan? Nah, apa yang relevan bagi kita? Apa relevan bagi kita ketika Yakub menyendiri di sungai Yabok ini? Hal yang relevan bagi kita pada hari ini adalah yang kita bisa pelajari. Sebenarnya, apakah kita pada hari ini ada meluangkan waktu kita untuk Tuhan? Adakah kita berusaha meluangkan waktu-waktu kita? Bukan yang sisa, tetapi Anda memang memanajemen waktu Anda untuk Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Tidak secara jemaat, tapi secara pribadi. Adakah waktu itu? Apakah Anda pada hari ini ada mencoba merenungkan firman Tuhan? Bukan pas ketika pertemuan jemaat, tetapi ketika waktu pribadi Anda. Jadi peristiwa ini mengingatkan kita kepada hal demikian, bahwa Yakub sebenarnya
Dia merenungkan firman Tuhan itu, karena firman Tuhan, janji itu telah diberikan kepada dia. Apakah benar dia telah memegang janji itu atau tidak? Jadi saudara, dalam rancangan-rancangan hidup kita, mungkin kita punya banyak rencana pada hari ini. Kita mungkin punya banyak kayak list, to-do list, sejenis apa yang Anda lakukan harian atau perencanaan Anda 20 tahun kemudian. Ya, Anda bebas berencana apapun. Namun, adakah Anda juga mempertimbangkan bahwa rencana-rencana yang Anda buat itu sesuai dengan prinsip firman Tuhan atau tidak? Apakah Anda merancangkan banyak hal, Anda memikirkan banyak hal, berlandaskan firman Tuhan atau tidak? Ya mungkin Anda pernah mendengar sebuah namanya Charles Finney. Dia adalah seseorang mahasiswa dari hukum. Dia mahasiswa hukum waktu itu. Dan dia sudah menjalani tahun keempatnya kuliah hukum waktu itu. Namun ternyata di dalam hatinya ada suatu gejolak yang tidak biasanya. Biasanya dia tidak peduli dengan gejolak hatinya. Tapi seakan-akan hatinya berbicara dengan dia waktu itu. Hatinya mempertanyakan gitu. Jadi Charles, ketika sudah lulus nanti, ketika kamu akan menjadi seorang pengacara nanti, apa yang ingin kamu lakukan? Dan Charles pun menjawab kata hatinya, ya mungkin saya akan menjadi sukses, saya akan menjadi kaya, saya akan menjadi seorang pengacara yang hebat. Lalu hatinya berbicara lagi. Hatinya berkata, lalu setelah itu apa? Katanya, aku akan pensiun dan menikmati banyak hal. Habis itu, hatinya berbicara lagi. Lalu setelah itu apa? Dan Charles pun menjawab sendiri, mungkin akan meninggalkan dunia ini. Tiba-tiba hatinya berkata lagi, terus setelah meninggalkan dunia ini, ada apa lagi? Dan akhirnya Charles kepikiran, ada penghakiman Tuhan. Dan setelah itu, ketika dia tahu jawabannya semua dari isi hatinya bahwa itu fakta yang akan dialami oleh semua manusia, dia lari dari kampusnya pergi ke hutan jaraknya sekitar 1 kilometer. Dia sambil menangis dan dia berdoa di situ. Karena dia tahu bahwa waktu itu dia tidak peduli dengan Tuhan. Waktu itu dia tidak peduli dengan hal-hal rohani. Tapi waktu itu dia memilih untuk bergumul dengan Tuhan. Dan akhirnya berapa puluh tahun kemudian, kita mungkin tidak akan menemukan Charles Finney di dalam sejarah sebagai pengacara yang hebat. Tidak. Kita tidak akan menemukan nama itu sebagai pengacara. Tapi kita ketemu nama itu dalam sejarah bahwa dia adalah pelayan Tuhan yang hebat. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang berkhotbah dengan hebat dan mendirikan jemaatnya. Nah, jadi saudara, kadang dalam pergumulan kita, dalam segala rencana kita, itu bisa berubah. Kadang kita menghadapi banyak ketidakpastian hidup. Tapi dalam menghadapi ketidakpastian dalam hidup, adakah Anda mengajak Tuhan bergumul dengan Anda? Adakah Anda mencoba merenungkan tindakan-tindakan Anda, apakah sesuai dengan prinsip firman Tuhan atau tidak pada hari ini? Apakah Anda merenungkan firman Tuhan setiap saat? Supaya dengan merenungkan firman Tuhan setiap saat, Anda dapat merasakan hati Tuhan. Anda dapat tahu bahwa yang manakah kehendak Tuhan berdasarkan firman-Nya. Cerita ini mungkin tidak mengajarkan bahwa menjadi pengacara itu buruk. Tidak. Anda berhak menjadi siapa saja, asalkan berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Tentu saja yang baik. Tapi Charles G. Finney telah memilih suatu hal yang besar, yaitu menjadi seseorang pemberita firman Tuhan. Jadi pada hari ini, adakah kita menyediakan waktu kita, bukan sisa waktu kita, tetapi menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, untuk merenungkan tindakan-tindakan, merenungkan perencanaan-perencanaan, apakah sesuai dengan prinsip firman Tuhan atau tidak? Ya, ini perenungan kita pada hari ini. Dan hal yang kedua, selain kita bergumul di tempat yang suci, bergumul tempat yang sunyi, merenungkan langkah-langkah kita, apakah sesuai prinsip firman Tuhan atau tidak. Hal yang kedua,
Kita lihat di ayat 24b sampai ayat yang ke-25. Di sini dikatakan apa? Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal pahanya itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Nah, hal yang kedua kita bisa pelajari adalah bergulat untuk berkat Tuhan. Tapi apa artinya itu? Di sini Yakub memang bergulat secara fisik. Anda bayangkan ketika dia sendirian di sungai Yabok, dia merenungkan langkah-langkahnya. Di situ nggak diceritakan dengan jelas, tapi sepertinya itu bukan penyergapan biasa. Itu bukan penyerangan biasa. Karena yang menjumpai dia adalah sebenarnya bukan manusia. Dan Yakub baru menyadari itu ketika bergulat semalaman sampai pagi. Tentu Yakub adalah orang yang terkuat pada zaman itu. Mungkin jika Anda memperhatikan banyak atlet MMA pada hari ini, mungkin seperti McGregor atau siapapun itu, mungkin Yakub lebih kuat dari McGregor. Nah, Yakub menyadari bahwa lawannya bukan manusia. Kenapa? Karena dia menyadari lawannya tidak sepenuh tenaga melawan dia. Nah, Anda bayangkan, di frase itu, ketika orang itu katanya memukul sendi pangkal paha Yakub, itu bagian daerah sini antara penghubung perut dengan paha, sebenarnya di dalam bahasa aslinya itu bukan dipukul, saudara. Itu cuma disentuh doang. Anda bayangkan, cuma dengan sentuhan yang pelan, itu sudah membuat Yakub terpelecok. Akhirnya Yakub di situ tahu bahwa lawannya itu bukan manusia. Nah, saudara, ada banyak orang mengatakan bahwa jika sosok itu melawan Yakub dengan segenap tenaganya, tentu organ-organ Yakub mungkin sudah berhamburan keluar. Tapi manusia itu, sosok itu, hanya mengeluarkan sebagian kecil dari tenaganya, hanya untuk menciderai Yakub. Dan Yakub tahu bahwa itu adalah Tuhan, itu adalah Kristofani yang datang ketika dia bergumul. Karena dia bergumul, karena dia merenungkan langkah-langkahnya, Tuhan hadir, Tuhan datang kepadanya. Dan tentu ini adalah intervensi ilahi, saudara. Mungkin pada hari ini jika Anda merenungkan firman Tuhan, jika Anda berdoa pada hari ini, nggak mungkin ada orang random dari mana tiba-tiba menyerang Anda. Tidak mungkin. Ataupun ketika Anda mungkin merenungkan firman Tuhan di kamar Anda, tiba-tiba datang seseorang yang memakai sorban hitam, memakai masker, bawa pisau gitu. Anda berkata itu Tuhan sepertinya. Tidak, saudara, itu bukan Tuhan. Itu adalah pembunuh, itu adalah perampok. Tapi bagaimana cara Tuhan datang kepada kita pada hari ini? Pada waktu itu, ketika Yakub masih hidup, pewahyuan progresif masih berjalan. Tapi pada hari ini kita punya apa? Kita punya firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah lengkap. Di manakah kita bisa menemukan kehendak Tuhan? Di manakah kita bisa menemukan hikmat Tuhan? Hanya melalui Alkitab. Dan di sini, saudara, kita tahu bahwa apa relevannya dari pergulatan Yakub dengan kehidupan orang Kristen pada hari ini. Nah, Tuhan pada hari ini mungkin tidak langsung datang dalam wujud Kristofani. Tapi Tuhan bisa menunjukkan kepada kita melalui dari masalah-masalah yang datang kepada kita. Bisa melalui kepada banyak hal. Bisa melalui kepada kesusahan-kesusahan yang kita alami. Bisa melalui hal-hal kecil itu. Tuhan bisa berbicara dengan hal-hal kecil itu. Tapi ketika kita dalam pergelutan kita dengan masalah-masalah itu, adakah kita coba memikirkan bahwa itu intervensi dari Tuhan? Mungkinkah kedaulatan Tuhan melingkupi sampai hal itu? Mungkin saja. Dan itu sudah pasti bahwa dalam setiap hal di dalam hidup kita, baik itu masalah kecil atau masalah besar, itu masih dalam lingkup kedaulatan Tuhan. Dan adakah ketika Anda mengalami suatu permasalahan itu, apakah Anda mengingat Tuhan dalam permasalahan Anda? Nah, mungkin Anda mengenal seseorang yang bernama William Wilberforce. Dia adalah seseorang parlemen Inggris
dan dia adalah seseorang yang cerdas, dia cukup kaya, dan dia seseorang yang muda, yang luar biasa. Namun, dia mengalami pergumulan itu. Dia mengalami pergulatan itu dengan masalahnya. Kenapa? Karena dia adalah seorang politikus. Dan juga dia adalah seseorang Kristen. Dia berpikir bahwa tidak mungkin dia berdiri di satu kaki di politik. Di tempat yang dimana penuh korupsi, penuh kejahatan, penuh tipu muslihat. Dan di satu kaki yang lain, dia berdiri kepada kebenaran. Hal itu tidak mungkin bisa dilakukan. Tapi di saat dia sudah mengobrol dengan John Newton adalah pencipta lagu Amazing Grace. Dia adalah yang waktu itu memimpin perjalanan dengan kapal para budak. Kemudian dia juga bertemu dengan seseorang kawalnya, namanya William Pitt. Waktu itu William Pitt adalah seorang Perdana Menteri Inggris. Dan William Pitt adalah temannya yang menyarankan dia untuk melakukan suatu reformasi kepada sistem Inggris. Hal yang pertama adalah tidak ada lagi penindasan untuk para budak. Dan hal yang kedua adalah restorasi adat istiadat Inggris. Itu yang William Pitt minta kepada si Wilberforce. Dan dia memperjuangkan hak para budak. Dan dia berusaha mengajukan itu kepada raja. Tetapi ditolak berkali-kali. Dan bahkan penyebab penolakannya itu tidak berasal dari raja itu sendiri, tetapi dari hasutan-hasutan para bangsawan lainnya, para orang-orang kaya yang lainnya masih menginginkan budak itu harus tetap ada. Nah, dari tahun 1787 sampai 1807, 20 tahun dia melakukan peperangan itu. 20 tahun dia bergulat dengan permasalahan internal Inggris dalam hal politik. Pada akhirnya apa? Karena dia merancangkan banyak hal. Karena dia membawa prinsip-prinsip firman Tuhan. Dia itu melakukan hal dengan hikmat dan kebenaran. Karena dia membawa Tuhan dalam pergumulannya. Akhirnya tahun 1807 dia memenangkan dua hal itu. Dan dia berhasil melakukannya selama perjuangan 20 tahun penuh. Jadi pada hari ini saudara, ya mungkin kita memiliki banyak hal yang kita gumulkan, banyak hal yang kita geluti. Mungkin Anda punya masalah khusus atau ada hal-hal lain. Tapi ingat, Anda perlu mengingat Tuhan dan prinsipnya. Anda perlu memahami bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup Anda itu masih berada dalam lingkup kedaulatan Tuhan. Tuhan menyadari bahwa manusia, seseorang percaya ini tidak mungkin bisa melawan pencobaan-pencobaan. Banyak hal di luar dari kekuatannya. Tuhan tahu itu masih sesuai kapasitas dia. Dan dia pasti bisa melakukannya asal bersama Tuhan. Jadi saudara, apakah setelah Anda merenungkan firman Tuhan, menyelaraskan hidup Anda dengan firman Tuhan, dan juga melibatkan Tuhan dengan doa dan tindakan yang selaras kepada firman Tuhan, apakah Anda sudah melakukannya pada hari ini? Seperti yang dilakukan oleh Charles G. Finney. Charles Finney mungkin di waktu itu dia mengalami pergumulan masalah iman. Tapi itu bisa berlaku kepada setiap pergumulan kita semua. Nah di sini ada William Wilberforce dengan segala permasalahan yang ada. Apakah kita bisa memiliki sikap yang sama? Bahkan lebih-lebih seperti sikap kita seperti seorang Yakub. Dan saudara, hal yang ketiga yang kita bisa pelajari. Di sini ketika Yakub selesai bergumul dengan Tuhan, setelah berhadapan muka dengan Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberkati dia bahwa namanya itu bukan Yakub lagi, bukan seseorang penipu lagi, tapi siapa? Dia adalah Israel. Dia adalah bapa bangsa Israel, dan dia memiliki nama yang indah, yaitu bahwa dia telah bergumul dengan Tuhan dan dia menang. Oh saudara, kemenangan di sini bukan kemenangan secara fisik. Tapi kenapa dia bisa menang? Dia menang secara rohani. Kenapa? Karena dia tahu bahwa
Tuhanlah yang bisa memberikan berkat rohani, dan kepada Tuhanlah yang seharusnya dia bersandar. Dia tidak seharusnya mengandalkan rancangan-rancangan yang dilakukan. Dia tidak seharusnya dengan berharap kepada rancangannya ini supaya Esau tidak membunuhnya. Pada akhirnya Tuhanlah yang menyentuh hati Esau, membuat Esau memaafkan Yakub dengan segala hal tipuan yang telah dilakukan. Nah, saudara, adakah kita pada hari ini melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita? Jadi saudara, mari kita buka Yeremia pasal 17 ayat 7. Ini ayat yang populer, mungkin beberapa di antara kita sudah hafal. Namun boleh kita membacanya. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Kita akan membacanya bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yakub, mungkin dia sempat meragukan Tuhan waktu itu. Dia sempat mempertanyakan janji Tuhan. Namun setelah dia bergumul dengan Tuhan, ternyata selain namanya yang diubah, ternyata dia mempunyai perubahan dalam hal pola pikirnya. Dalam jiwanya juga mengalami perubahan. Dia memahami dengan perspektif yang baik bahwa dia tahu kita butuh Tuhan, kita semua butuh Tuhan, dan hanyalah Tuhan yang bisa kita taruh harapan hanya kepadanya. Ada amin? Ya. Jadi mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami anak-anakmu mengucap syukur Tuhan. Pada malam hari ini, pada malam doa yang indah ini Tuhan, kami bisa berkumpul sebagai jemaat lokal di sini dan memuji nama-Mu. Dan juga Tuhan, kami mengucap syukur juga Tuhan, karena pemeliharaan-Mu terhadap kitab suci Tuhan. Karena Engkau mereservasi firman-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami bisa mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya dan menganggapnya suatu pedoman Tuhan. Pada hari ini kami telah mempelajari Tuhan, bagaimana cara Yakub bergumul dengan Tuhan. Dan kiranya Engkau memberikan hati yang mengerti kepada kami Tuhan, serta pikiran yang taat Tuhan, bahwa kami semua dalam kehidupan kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Tidak hanya dalam pertemuan jemaat kami mendengarkan firman-Mu, tetapi di saat waktu-waktu pribadi kami Tuhan, kami butuh firman-Mu. Dan di saat dalam permasalahan kami Tuhan, kami juga perlu Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa mungkin permasalahan itu berasal dari keputusan kami, dan bisa jadi berasal dari intervensi Tuhan. Dan kami paham bahwa Engkau memberikan hal demikian, hal-hal yang sulit, itu supaya kami lebih berharap kepadamu Tuhan. Kami lebih didekatkan kepadamu, sehingga kami bisa lebih memahami kehendak-Mu Tuhan, menjalani kehidupan sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, berlandaskan firman-Mu saja. Dan di doa kami Tuhan, kami akan melanjutkan untuk pergumulan kami untuk pokok-pokok doa jemaat Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.